Kepulangan Fajri. Di bandara, Sapira bersama anak-anaknya sudah menunggu kedatangan Fajri yang sebentar lagi akan mendarat. Nela dan Naren berdiri di tepi dinding kaca sambil menempelkan kening mereka di sana karena pesawat Fajri yang terlambat datang. Kenapa Dedi sangat lama datangnya? Tanya Nela menghela napasnya. Iya nih, padahal udah kangen banget, ucap Naren lesu. Sabar sayang, sebentar lagi pesawat Dedi akan sampai. Sini duduk dulu. Kakak keningnya nanti iritasi nak, ucap Sapira tersenyum. Momi, apa kita datang terlalu cepat? Tanya Nela membaringkan kepalanya di atas paha Sapira. Enggak kok, kita datangnya tepat waktu, sabar ya, ucap Sapira tersenyum sambil mengelus kepala Nela dengan lembut. Nggak boleh itu kotor, ucap Naren kepada Nijam yang tengah mengambil sesuatu dari lantai. No Nana, ucap Nijam protes karena barang temuannya diambil. Nggak boleh dek, kotor itu, ini abang kasih kue, ucap Naren memberikan sebungkus kue kepada Nijam. Ucap Nijam menampung tangannya. Tunggu ya, ucap Naren menggendong Nijam agar bisa duduk di atas kursi dan membukakan kue untuk sang adik. Untuk Lala, tanya Nela cemberut karena tidak mendapat bagian. Nanti aja, masih banyak di mobil kak, ucap Naren membuat Nela cemberut. Nah itu pesawat Dedi sudah datang, ucap Nela berbinar ketika melihat besi terbang yang sangat ia kenal. Ia segera berdiri di depan kaca bersama dengan Naren, menyaksikan sang ayah keluar dari pesawat dengan begitu gagah. Jaket kulit hitam dengan celana jeans ketat, kaos oblong berwarna putih tak lupa dengan kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya, membawa sebuah teddy bear besar dan juga 2 buah robot mainan untuk para bocilnya, disusul oleh Joe yang tak kalah tampan di usianya yang akan masuk kepala 5. Dedi, bekik mereka antusias sambil melambaikan tangan, apalagi ketika melihat apa yang ada di tangan sang ayah. Sementara yang ditatap sudah gemetaran takut mengingat lukanya yang masih belum sembuh. Ia tidak akan kuat melihat wajah murung dan sedih anak dan istrinya nanti. Lihatlah itu uncle, saya tidak akan kuat melihat wajah murung mereka nanti, ucap Fajri sedih. Ini sudah resiko tuan, hadapi saja dan berikan pengertian. Ya walaupun nanti akan terkena amukan dari mereka, ucap Jo tersenyum. Saya merasa takut untuk bertemu dengan mereka, ucap Fajri lirih. Semangat tuan. Pikirkan juga nanti amarah Nyonya Fajira ketika berada di rumah nanti, ucap Jo semakin membuat Fajri pucat pasi. Namun ia langsung mengubah ekspresi wajah ketika langkahnya sudah semakin dekat. Dedi, teriak Naren dan Nela berlari sambil memeluk kaki Fajri. Lala rindu Dedi, ucap Nela menangis. Abang juga rindu, ucap Naren tercekat. Dedi juga merindukan kalian, ucap Fajri tersenyum. Ayo kita masuk dulu, ajaknya. Ayo Dedi, ucap Nela menghapus air matanya ketika melihat hadiah yang ada di tangan Fajri. Mas, panggil Sapira dengan mata yang berkaca-kaca. Sayang, panggil Fajri dan langsung memeluk sang istri dan juga putra bungsunya. Syukurlah kamu baik-baik saja, ucap Sapira menitikkan air mata. Karena ada bidadari dan 3 kurcaci yang menungguku pulang, ucap Fajri menatap Sapira dan mengecup kening sang istri dengan lembut. Lala belum dicium, belum dipeluk juga, ucap Nela kembali menangis. Jangan nangis Princess Dedi, ucap Fajri segera berjongkok dan memeluk anak kembarnya bersamaan. Jangan pergi lagi Dedi, ucap Nela menangis terseduh. Dedi di sini sayang, jangan nangis lagi ya, ucap Fajri menghapus air mata mereka. Coba lihat Dedi membawa apa, sambungnya sambil tersenyum. Kita cuma pengen Dedi pulang, tapi kalau dikasih hadiah Lala gak nolak, ucap Nela tersenyum sambil menghapus air matanya. Fajri hanya menggeleng dan mengusap kepala Nela dan Naren bergantian, namun ada hal yang terlihat aneh. Pria kecil itu menatap Fajri dengan lekat. Ia mengamati lengan Fajri yang terlihat sedikit lebih besar. Dengan mata yang berkaca-kaca, Naren mengangkat tangannya dan membuka lengan Fajri. Pekik Fajri tertahan. Ternyata Dedi memang tertembak. Pekik Naren menangis dengan keras dan kembali memeluk Fajri. Benarkah Dedi? Tanya Nela yang juga ikut menangis. Ia membuang teddy bear besar itu dan memeluk Fajri. Sapira hanya bisa menahan air mata melihat pemandangan itu. Ia tidak menanyakan jika mereka mengetahui apa yang tengah terjadi dengan sang ayah. Sudah Dedi gak apa-apa sayang, sebentar lagi juga bakalan sembuh, ucap Fajri gelagapan sambil menahan sakit pada tangannya. Ayo kita ke rumah sakit, ucap Nela menarik tangan Fajri. Dedi sudah ke rumah sakit, sayang sebentar lagi juga bakalan sembuh, ayo kita pulang. Dedi membawa banyak oleh-oleh, ucap Fajri tersenyum dan menggandeng anak-anaknya.
Hiks, Dedi harus sembunyi dari Oma atau Dedi akan membuatnya sedih, ucap Naren di sisa tangisnya. Iya sayang, ucap Fajri tersenyum. Mereka segera melangkah menuju mobil dan pulang ke rumah dengan membawa begitu banyak oleh-oleh. Bisa-bisanya kamu memikirkan oleh-oleh di dalam keadaan seperti ini, Mas. Kalau sudah sampai di rumah, siap-siap kamu menerima amarah dari Bunda. Batin Sapira menghela napasnya. Fajri tidak bisa lagi menghindari pertanyaan dari Naren dan Naila. Ia terpaksa menceritakan semua itu dan membuat mereka bergidik sekaligus berbinar, membayangkan aksi-aksi berbahaya seperti yang ada di televisi. Apa Dedi menembak mereka semua? Tanya Naren mengernyit. Iya, Dedi harus melakukan itu, kalau tidak Dedinya akan tertembak. Jadi semuanya mati tertembak? Tanya Nela berkaca-kaca. Tidak semuanya sayang, ada juga yang masih hidup, terus dibawa ke rumah sakit. Ada juga yang dibawa ke kantor polisi, ucap Fajri tersenyum. Apa ayah dan bunda sakit karena melawan mereka? Tanya Naren menahan tangisnya. Iya sayang, makanya abang dan kakak harus belajar bela diri dari kecil, belajar ilmu pengetahuan, belajar menembak dan hal lainnya. Jika terjadi seperti ini kita sudah sangat siap untuk menghadapi mereka sayang, ucap Fajri tegas. Hiks, besok Lala akan rajin belajar bela diri Dedi, ucap Nela menangis karena mengingat dirinya begitu malas untuk bergerak. Fajri tersenyum dan kembali menceritakan bagaimana ia bisa tertembak dan hampir saja merenggut nyawa di sana. Sapira hanya terdiam sambil menahan detak jantung yang terasa memburu karena mendengarkan cerita dari Fajri. Syukurlah kalian selamat walaupun kamu sudah membunuh begitu banyak orang. Tapi itulah kamu, Mas. Aku tetap mencintaimu lebih dari diri aku sendiri. Batin Sapira mengelus kepala Fajri dengan lembut. Mobil terus bergerak menuju rumah hingga 30 menit kemudian. Mereka tiba dan langsung turun menatap bangunan megah itu. Jantung Fajri berdetak lebih kencang ketika kakinya mulai melangkah masuk ke dalam rumah. Ceklek. Fajri membuka pintu dan melihat Fajira dan Irfan tengah menantinya di sana dengan wajah cemas dan penuh rindu. Bang, panggil Fajira dengan mata yang berkaca-kaca. Ia segera berlari dan memeluk Fajri dengan begitu erat dan napas yang terdengar lega. Syukurlah kamu selamat sayang, Bunda begitu mencemaskanmu, ucap Fajira menatap wajah Fajri. Aji baik-baik saja Bunda, justru Aji begitu mencemaskan keadaan Ipana dan Karenja, ucap Fajri dan mengecup kening Fajira dengan lembut. Mereka baik-baik saja, lihatlah ke atas. Ipana sangat menunggu kepulanganmu, ucap Fajira tersenyum. Iya Bunda, ucap Fajri. Ia menatap Irfan yang masih berada di kursi roda tanpa menunggu lama. Ia segera memeluk Irfan tanpa bisa berbicara sepatah kata pun. Yang jelas ia bisa bernapas lega karena melihat keadaan sang ayah baik-baik saja. Setelah berbincang sebentar, Fajri segera menemui Ipana. Air matanya pecah ketika melihat sang adik sudah membuka mata dan tersenyum melihat ke arahnya. Abang, panggil Ipana tersenyum sambil merentangkan tangannya. Fajri langsung bergegas memeluk Ipana tanpa menghiraukan semua orang yang ada di sana. Mereka menangis hingga terseduh karena masih bisa bertemu satu sama lain. Fajri mengurai pelukannya dan menatap wajah pucat Ipana yang masih terlihat lemas. Syukurlah kalau kalian baik-baik saja, ucap Fajri tercekat. Abang gak apa-apa, tanya Ipana tersenyum sambil mengusap wajah Fajri. Abang baik sayang, abang baik, ucap Fajri tersenyum dan kembali memeluk Ipana begitu erat. Semua orang terharu melihat pemandangan itu termasuk Nela dan Naren. Apa Naren akan seperti Dedi? Tanya Nela berkaca-kaca sambil menggenggam tangan kembarannya. Pasti, Naren akan melindungi Lala dan adik-adik kita nanti, ucap Naren begitu tegar. Sore hari itu menutup manisnya perjuangan, indahnya kasih sayang, dan nikmatnya kebersamaan. Melakukan apapun demi keluarga tanpa mengharapkan sesuatu. Tidak ada hal yang lebih berharga dari apapun selain keluarga. Terima kasih Bang, Dede sangat menyayangi Abang lebih dari apapun. Terima kasih karena sudah bertaruh nyawa dan selalu menjadi pahlawan dalam hidup Dede. Aku selalu berdoa semoga Abang diberikan kesehatan, keselamatan dan apapun yang Abang inginkan bisa tercapai. Batin Ipana menangis dalam pelukan Fajri. Karenja hanya bisa terdiam melihat Ipana dan Fajri. Sekuat apapun ia melindungi sang istri, tetap Fajrilah yang mengambil peran paling besar dalam segala hal. Kamu begitu beruntung karena memiliki Fajri, namun aku masih lebih beruntung karena kamu, Ipana istriku, anak sultan yang telah aku miliki. Batin Karenja tersenyum bahagia.